Olahraga itu harus menjunjung tinggi sportivitas kan guys. Aku capek loh menjunjung tinggi sportivitas terus. Nggak di Korea, nggak di Indonesia, aku menjunjung. Skandal heboh guncang Proliga 2025. Aisu main mata. Dua klub Jakarta. Bikin geger dunia voli Indonesia. Dunia voli tanah air kembali diguncang oleh kisruh besar yang menyeret dua tim papan atas. Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Enduro. Proliga 2025 yang seharusnya menjadi panggung prestasi, kini justru diselimuti kabut kontroversi akibat dugaan permainan tidak serius yang disebut-sebut menghalangi langkah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menuju partai puncak. Isu ini memanas usai kekalahan mengejutkan Jakarta Pertamina Enduro dari Jakarta Popsivo Polwan untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan mereka. Sorotan langsung mengarah pada permainan yang dianggap penuh kejanggalan, terlebih karena Pertamina Enduro sudah mengantongi tiket final lebih awal. Kekalahan ini otomatis menutup peluang Gresik Petrokimia, tim yang diperkuat sang mega bintang Megawati Hangestri, untuk melaju ke final. Pertandingan antara dua klub ibu kota itu berlangsung dengan tempo lambat, penuh kesalahan sendiri, unforced error, dan minim determinasi. Statistik pun memperkuat kecurigaan. Serangan efektif hanya 29%, blocking sukses hanya 5 sepanjang 5 set, dan banyak servis error tanpa tekanan berarti. Atmosfer pertandingan yang biasanya sengit justru terasa seperti adegan sandiwara. Jujur ya, saya nggak mau munafik. Pertandingan terakhir itu benar-benar bikin saya bertanya-tanya. Saya pemain, saya ngerti atmosfer di lapangan. Kalau saya bilang aneh, memang aneh. Rasanya kayak nonton drama, bukan kompetisi profesional. Wartawan langsung terdiam. Kalimat ini menyebar cepat di media sosial, jadi bahan pembicaraan hangat di forum-forum pecinta voli bahkan menjadi trending topik nasional. Sebuah pengakuan dari Megawati yang sudah malang melintang di kancah internasional bahkan pernah bermain di Korea Selatan. Komentar netizen pun membanjiri media sosial @volaniasid. Di sisi lain, setter Jakarta Pertamina Enduro, Tisah Amalia Putri, membantah adanya skenario kekalahan disengaja. Menurutnya, setiap tim memiliki strategi masing-masing dan publik seharusnya tidak langsung menilai negatif hanya dari hasil akhir. Namun pernyataan itu belum cukup meredam kecurigaan publik. Fakta bahwa Gresik Petrokimia memiliki poin yang nyaris seimbang dengan pesaingnya, namun tetap gagal melaju ke final karena hasil pertandingan yang janggal menambah bara di tengah bara. Final Proliga 2025 akhirnya mempertemukan dua tim kontroversial. Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Popsivo Polwan. Sementara Gresik Petrokimia harus puas sebagai penonton. Meski di mata banyak orang mereka adalah juara moral sesungguhnya. Kini publik menanti sikap tegas dari penyelenggara Proliga dan Federasi Bola Voli Nasional. Apakah mereka akan bertindak untuk memulihkan integritas kompetisi? Ataukah skandal ini akan dibiarkan membekas sebagai noda dalam sejarah olahraga Indonesia? Megawati Hangestri hanya jadi cadangan saat lawan Jakarta Electric PLN. Ini penjelasan sang pelatih. Peluang Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia untuk tampil di Grand Final Proliga 2025 resmi kandas setelah Jakarta Popsivo Polwan tampil gemilang dan menumbangkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu mengantarkan Popsivo ke partai puncak yang akan digelar di Gor Amongrogo, Yogyakarta, sekaligus menyingkirkan Petrokimia yang sebelumnya masih berpeluang lolos. Harapan besar publik untuk menyaksikan Megawati Hangestri Pertiwi berlaga di final pun pupus sudah. Padahal sehari sebelumnya Megawati sempat menunjukkan performa impresif saat Gresik Petrokimia melawan Jakarta Electric PLN. Meski hanya dimainkan sebagai pemain cadangan, Megawati berhasil menyumbang 16 poin dan membantu timnya menang 3-0. Sekaligus membawa Petrokimia naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan 9 poin. Namun, langkah mereka terganjal oleh hasil pertandingan Popsivo melawan Pertamina.
Kemenangan 3-0 yang diraih Popsivo membuat mereka unggul poin dan menyalip posisi Petrokimia di klasemen Final Four. Pelatih Gresik Petrokimia Jeff Jiangjie sempat mendapat sorotan karena tidak menurunkan Megawati secara penuh di laga kontra Jakarta Electric. Ia berdalih membutuhkan komposisi pemain dengan kemampuan receive yang baik untuk memulai serangan. Megawati sangat luar biasa dalam menyerang, tapi saya butuh receive terlebih dahulu, ujar Jeff.